Melihat laki-laki setinggi lebih dari 2 meter, mungkin adalah hal yang sudah biasa di NBA. Tapi, bagaimana jikalau ini adalah wanita? Dan, wanita ini juga lebih tinggi dari LeBron dan Shaq. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Ina Basketball. Pada hari ini, saya akan membagikan biografi dari pemain basket profesional perempuan tertinggi sepanjang masa, yaitu Margo Didak. Baiklah, mari kita langsung mulai. Małgorzata Didak, atau yang biasa lebih dikenal sebagai Margo Didak, lahir di kota Warsaw, Polandia, pada tanggal 28 April 1974. Ia terlahir dari orang tua yang memiliki tubuh jangkung. Ayahnya, Jan Didak, merupakan seorang pemilik restoran yang memiliki tinggi 201 cm, sedangkan ibunya, Mariana, memiliki tinggi 191 cm. Margo sendiri juga mempunyai 2 orang saudari kandung, yaitu Katarzyna, yang memiliki tinggi 201 cm, dan Marta yang memiliki tinggi 198 cm. Dan ngomong-ngomong, kedua saudari kandungnya ini juga berprofesi sebagai pemain basket profesional. Awalnya, saat masih kecil, Margo tidak mengenal dan tidak menyukai olahraga basket. Sampai suatu saat, kakaknya, Katarzyna, mengajaknya untuk bermain basket di dekat rumahnya. Semenjak itu, Margo menjadi semakin mencintai olahraga ini. Apalagi hal tersebut semakin didukung dengan tinggi badannya yang amat menjulang, yang membuatnya memiliki keunggulan fisik dibanding perempuan lainnya di lapangan. Tim basket pertama yang ia tempati adalah tim UKS Huragan Wołomin, yaitu sebuah tim basket perempuan yang berkompetisi di Polandia. Cukup lama Margo menetap di tim tersebut. Ia telah berada di tim tersebut semenjak tahun 1988, atau saat ia masih berusia 14 tahun, dan mengakhiri karirnya di klub tersebut pada tahun 1992. Setelah selesai dengan tim UKS Huragan, Margo pun bergabung ke tim yang lebih besar, yaitu tim Olympia Poznan. Olympia Poznan sendiri merupakan sebuah tim multi-sport club, atau artinya, klub ini ada di berbagai cabang olahraga seperti tinju, renang, tenis, dan lain sebagainya. Margo sendiri berada di klub Olympia Poznan ini selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1992 sampai 1994. Dan selama rentang waktu yang singkat tersebut, Margo berhasil membantu timnya mendapatkan 2 gelar juara di Polandia. Pada tahun 1994, Margo pun memutuskan untuk terbang ke Prancis. Di sana, ia bermain untuk klub Valenciennes Orchies yang berkompetisi di Euroleague. Prancis sepertinya juga menjadi salah satu negara yang paling berkesan untuk Margo. Selain karena Prancis merupakan negara asing pertama tempatnya bermain basket, di sana, Margo juga bertemu dengan calon suaminya, yaitu David Twigg. Setelah selesai bermain di Prancis, pada tahun 1996, Margo lagi-lagi pindah ke negara lain, yaitu Spanyol. Margo bermain di Spanyol dari tahun 1996 sampai 1998, dan selama 2 tahun berada di sana, ia berhasil membawa tim yang ia bela, Pul Getafe, mendapatkan 2 gelar juara, yaitu gelar juara tahun 1997 dan 1998. Seusai selesai bermain di Spanyol, pada tahun 1998, Margo pun memutuskan untuk mengikuti WNBA Draft. Saat itu, Margo terpilih di urutan pertama oleh tim Utah Stars. Margo saat itu juga langsung menjadi perempuan asal luar Amerika pertama yang menjadi seorang first pick di WNBA Draft. Margo pun kemudian memulai debutnya di WNBA pada tanggal 11 Juni 1998. Saat itu, Margo yang bermain selama 24 menit tampil cukup impresif dengan torehan 13 poin, 5 rebound, dan 6 blok. Namun sayangnya, timnya saat itu kalah dari LA Sparks dengan skor 89-83. Meskipun masih berstatus sebagai pemain baru, tetapi kemampuan Margo Didak di WNBA tidak boleh dianggap remeh. Pada musim pertamanya ini, Margo menjadi salah satu defender paling mengerikan, terutama di area paint. Pada musim rookie-nya ini, Margo berada di urutan pertama sebagai pencetak blok terbanyak, yaitu 114 blok. 114 blok ini juga berada di urutan kedua sepanjang masa untuk urutan jumlah blok terbanyak dalam satu musim di WNBA. Pada tahun 2001, Margo membuat sejarah di WNBA. Pada tanggal 7 Juni 2001, tepat saat Utah Stars berhadapan dengan Orlando Miracle,
Margo yang bermain selama 33 menit berhasil mencetak triple-double dengan 12 poin, 11 rebound, dan 10 blok. Triple-double tersebut pun menjadi triple-double pertama dan satu-satunya yang pernah dicetak oleh Margo di WNBA. Triple-double ini juga saat itu menjadi triple-double kedua sepanjang sejarah WNBA. Pada akhir tahun 2002, tim yang ditempati Margo mendapat masalah dan terancam keluar dari WNBA. Saat itu, pemilik dari tim tersebut tidak berniat melanjutkan Utah Stars di musim selanjutnya dan berniat ingin menutup Utah Stars. Untungnya, saat itu terdapat seorang pebisnis kaya bernama Peter Holt yang mau mendanai klub Utah Stars. Oh iya, ngomong-ngomong, Peter Holt ini juga merupakan pemilik dari San Antonio Spurs yang berlaga di NBA. Akhirnya, memasuki musim 2003, Utah Stars pun merelokasi stadion serta mengganti nama tim mereka menjadi San Antonio Stars. Selain merasakan suasana baru, di tahun 2003 ini, Margo juga untuk pertama kalinya terpilih untuk bermain di WNBA All-Star. Sama dengan NBA yang dulu, All-Star milik WNBA juga mempertemukan dua tim, yaitu West dan East. Dan saat itu, Margo yang berada di tim West berhasil mengalahkan East dengan skor 84-75. Musim 2004 pun menjadi musim terakhirnya bersama San Antonio Stars, atau yang dulu dikenal sebagai Utah Stars. Pertandingan melawan Charlotte Sting pada tanggal 17 September 2004 pun rupanya menjadi pertandingan terakhir Margo dengan franchise tersebut. Pada pertandingan terakhirnya dengan Stars ini, Margo yang bermain selama 24 menit berhasil mencetak 6 poin, 4 rebound, 2 assist, dan 3 blok. Timnya juga saat itu berhasil mengalahkan Charlotte Sting dengan skor meyakinkan 82-65. Pada tahun 2005, Didek pun berpindah ke klub lain, yaitu Connecticut Sun, yang bermarkas di negara bagian Connecticut. Margo bermain selama 3 musim di Connecticut Sun, yaitu dari musim 2005 sampai 2007. Pertandingan terbaiknya selama di Connecticut Sun adalah pada tanggal 22 Juli 2006. Saat itu, Margo yang bermain selama 29 menit berhasil membukukan 18 poin, 8 rebound, 4 steal, dan 6 blok. Timnya juga saat itu berhasil mengalahkan San Antonio dengan skor 79-61. Seusai selesai bermain di Sun, pada akhir tahun 2007, Didek pun memutuskan untuk istirahat sejenak dari dunia basket, karena saat itu, Didek sedang mengandung anak pertamanya. Pada bulan April 2008, anak pertamanya pun lahir. Menariknya, anak pertama dari Margo tersebut memiliki nama yang sama dengan suaminya, yaitu David. Jadi, si anak dan si suami kini memiliki nama yang sama, hehe. Pada bulan Agustus 2008, Margo pun bergabung dengan tim yang lain, yaitu Los Angeles Sparks. Di sana, ia sempat setim dengan pemain terpendek sepanjang masa di WNBA, yaitu Shannon Bobbitt. Bobbitt sendiri memiliki tinggi 157 cm, sedangkan Margo memiliki tinggi 218 cm. Artinya, mereka memiliki perbedaan tinggi badan yang sangat jauh, yaitu sebesar 61 cm. Menariknya, momen seperti ini juga pernah terjadi di NBA. Tepatnya saat pemain tertinggi di NBA, menurut, berada satu tim dengan pemain terpendek NBA, Maxi Box, pada saat tahun 1980-an. Margo sendiri hanya total bermain sebanyak 3 pertandingan dengan tim tersebut, yaitu 2 pertandingan di musim reguler dan 1 pertandingan di babak playoff. Tim LA Sparks ini pun menjadi tim terakhirnya di WNBA. Selama 11 musim bermain di WNBA, Margo berhasil mencatatkan rata-rata 10 points per game, 6,6 rebounds per game, 1,6 assist per game, dan 2,7 blocks per game. Ia juga berhasil memimpin WNBA di blocks per game selama 8 kali, dan berhasil menjadi pengumpul blok terbanyak di WNBA sampai saat ini. Dan, oh ya, ada satu hal yang menarik. Margo bermain di NBA selama 11 tahun. Selama waktu yang lama tersebut, Margo telah melewati 347 pertandingan. Dan, ia tidak pernah melakukan dunk pada satupun pertandingannya di WNBA. Cukup unik, mengingat ia memiliki tinggi 218 cm. Tapi, ya,
Ia mungkin bukanlah jenis pemain yang hobi melakukan dunk seperti beberapa center WNBA lainnya. Seusai pensiun sebagai pebasket profesional, Didac pun memutuskan untuk terbang ke Australia untuk berkarir sebagai pelatih basket. Di sana, ia melatih sebuah tim yang bernama Northside Wizards, yaitu sebuah tim yang berkompetisi di Queensland Basketball League. Pada tanggal 19 Mei 2011, kabar duka mendatangi seluruh fans basket di seluruh dunia. Margo yang saat itu sedang mengandung anak ketiganya, mendadak mengalami serangan jantung. Margo pun kemudian segera dilarikan ke rumah sakit di Brisbane. Namun sayangnya, setelah 8 hari dirawat di sana, Margo dinyatakan meninggal dunia. Anak yang sedang dikandungnya pun saat itu juga tidak bisa diselamatkan, karena masih berusia terlalu muda. Pada tahun 2019, Didac pun dianugerahi penghargaan Hall of Fame oleh FIBA. Ia saat itu menjadi orang Polandia kedua sepanjang sejarah yang mendapatkan penghargaan Hall of Fame ini. Baiklah, itulah tadi biografi dari pebasket profesional wanita tertinggi sepanjang masa, Margo Didac. Sekian video pada hari ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.